Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, tentunya yang telah memberikan ribuan nikmat kepada kita semua pemirsa, sehingga syukur alhamdulillah Allah kabulkan permintaan kita untuk tetap menikmati nikmat sehat walafiat. Nah, ini yang paling penting. Kuasa Allah yang senantiasa mendengarkan doa-doa dari setiap hambanya, dan alhamdulillah Allah kabulkan permintaan itu sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya insya Allah. Nah pemirsa, senang sekali tentunya saya Irmalia Septiana dapat kembali menyapa Anda dalam program Resep Ilahi menggapai sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologik, sehat sosial, dan sehat spiritual bersama Dr. Sukiman Rusli. Nah, kali ini pembahasan yang akan kita diskusikan bersama yaitu adalah bagaimana kemudian kita melaksanakan ibadah puasa di saat sakit. Ya, namun sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu sebenarnya apa sih makna sakit, dan juga kita suka mendengar ada yang namanya penyakit. Nah, adakah perbedaan di antara keduanya? Kita akan diskusikan bersama, tapi kita sapa dulu yuk dokternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Sukiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger banget loh hari ini loh. Insyaallah. Insyaallah ya. Sudah semangat, tetap semangat untuk berbagi kepada pemirsa televisi Muhammadiyah ya dokter ya. Nah dokter, ini kita akan membahas tentang pelaksanaan ibadah puasa di saat sakit. Karena sebenarnya ibadah puasa itu ada keringanan-keringanan juga begitu ya bagi orang yang sakit atau menderita sakit. Nah, sebelum kita sampai ke sana, saya mau tahu dulu sebenarnya apa sih dokter antara sakit dan penyakit? Apa perbedaannya dokter? Iya. Terima kasih Irma. Ya, memang istilah yang ditakutin oleh orang. Iya, betul. Ada sakit, kemudian ada penyakit. Sakit sebenarnya sensasi yang tidak mengenakan, yang membuat orang mengeluh. Itu sakit ya. Jadi keluhan yang disebut oleh seseorang yang sedang merasakan sakit, itu orang udah tahu aja itu sakit. Jadi menilai sakit itu bisa oleh orang yang sedang sakit, tapi bisa juga orang lain yang melihat. Ya, misalkan Irma termenung aja gini, nggak ada semangat, nggak mau makan, orang udah menilai, oh Irma sakit. Kadang-kadang Irma begini ya, bermenung bermuram durja. Galau dong dokter. Mata sayu pandangan nampak. Menunggu kekasih hendak kunjung tiba. Itu sakit, betul. Itu sakit juga. Betul, tahu nggak sakitnya apa? Patah hati. Jadi sakit itu banyak kategorinya. Nah, ini dulu, setiap sakit ada disebabkan oleh telah ada penyakit. Nah, jadi penyakit memunculkan gejala sakit. Penyakit adalah kerusakan atau gangguan organ tubuh dan atau fungsinya sehingga menimbulkan gejala-gejala sakit. Itu penyakit. Di penyakit itu sesuai dengan yang Irma sebut tadi, bahwa tujuan hidup ini sehat walafiat, yaitu ada 4 sehat. Betul. Juga ada 4 penyakit. Ya, jadi kalau ada sehat fisik, ada penyakit fisik. Nah, kemudian ada penyakit psikologik, ada penyakit sosial, ada penyakit spiritual. Nah, inilah manusia dalam kehidupannya. Maunya sehat walafiat, ini ada lagi 4 macam penyakit yang melanda kehidupannya. Nah, inilah pengertiannya. Nah, sakit penyakit fisik, nah ini yang utama bagi orang. Karena dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau fisiknya yang sakit. Kalau penyakit psikologik, kadang-kadang dia tidak tahu. Orang lain yang tahu bahwa dia penyakit psikologik. Ya, contohnya orang skizofren, gila. Dia nggak tahu bahwa dia sakit. Dia merasa ini baik-baik saja dan normal ya. Itu penyakit sosial, penyakit spiritual. Itu yang banyak orang lain dulu tahu, bukan dia. Betul. Koruptor itu penyakit spiritual. Dia nggak tahu itu. Walaupun kalau dia pikir dengan kognitifnya dia tahu. Tapi dalam melaksanakan itu dia sudah lupa. Nah, itulah. Itu makna pengertian dari sakit dan penyakit. Nah, dalam ilmu kedokteran Irma, 2 atau 3 kali dalam setahun orang tuh pasti dapat penyakit. Dapat penyakit? Iya.
Nah, penyakit itu dari mana datangnya? Itu dipilah-pilah lagi. Okay. Ada penyakit fisik misalkan ya, penyakit fisik yang datang dari luar itu banyak. Ya, contohnya trauma, keracunan, infeksi. Itu wabah corona itu penyakit dari luar. Yeah. Ada lagi penyakit yang timbul di dalam. Betul. Penyakit genetik, penyakit bawaan di bawah lahir, atau penyakit degeneratif. Ini yang ditakutin orang nih, banyak banget ini. Sakit jantung, darah tinggi, sakit gula, rematik, itu penyakit degeneratif. Nah, penyakit dimakan usia. Memang udah demikian. Okay. Makin tua seseorang, penyakit degeneratif pasti bermunculan. Nah, bagaimana? Walaupun udah tua kan orang harus berpuasa. Betul. Nah, dia sakit. Nah, ini yang kita olah hari ini. Ya. Oke, betul sekali. Artinya memang tidak kita abaikan begitu ya, bahwa setiap dari diri manusia semakin menua akan merasakan sakit gitu ya. Itu pasti. Dan bisa saja itu memang muncul secara tiba-tiba. Kita kan nggak tahu datangnya. Nah, ini Irma. Ada penyakit-penyakit itu sangat erat mengganggu puasa. Oke. Nah, mungkin nanti episode-episode lain kita berhubungan dengan ini. Contohnya, penyakit diabetes mellitus. Itu penyakit gula kata orang. Penyakit gula itu jangan salah-salah itu. Semboyan Bung Tomo berlaku sama dia. Tahu bunyi semboyan Bung Tomo? Seperti apa? Sekali merdeka, tetap merdeka. Baik. Kalau orang diabetes enggak. Sekali gula, tetap gula. Sama kan iramanya? Dokter. Nah, diabetes, penderita diabetes di bulan Ramadan benar-benar melatih dirinya yang sebenarnya. Yang kedua penyakit namanya sistem gastrointestinal. Itu alat pencernaan, lambung, usus, dan hati. Nah, kemudian ada penyakit metabolik yang lain, peninggian lemak, peninggian asam urat, ada penyakit ginjal, gagal ginjal, dan ada penyakit kardiovaskular, itu jantung dan pembuluh darah. Ini penyakit-penyakit ini benar-benar ujian bagi dia waktu puasa, dan sekaligus adalah dia betul-betul mempersiapkan dirinya sungguh-sungguh bagaimana tata laksana berpuasa itu, pengaturan makan, pengaturan konsumsi obat-obat di saat dia berpuasa waktu menyandang penyakit itu. Baik, jadi ada tadi ya beberapa penyakit yang disebutkan dokter tadi, ini memerlukan seperti perlakuan khusus begitu ya di saat bulan puasa. Tapi bagaimana caranya ya kan yang harus diperhatikan bagi orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit yang disebutkan tadi agar bisa tetap menjalankan ibadah puasa dengan nyaman. Kita akan diskusikan di segmen selanjutnya, tetap bersama dengan kami.